Pak, aku langsung buka rahasia umum aja ya. Kan kalau penempatan intinya kan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Baik lagi di konten Pentalks, bincang-bincang dengan alumni Spektan terkait penempatan pada suatu instansi. Nah, pada episode Pentalks kali ini kita kedatangan 2 narasumber nih dari salah satu kota di Jawa Timur, tepatnya kota Probolinggo. Nah, dengan siapa dan dari OPD mana ini, Mas dan Mbak narasumbernya? Langsung aja kita sapa Mas Fikri Naufal Rafif dan juga Mbak Arini Hidayati. Nah, kepada Mas dan Mbaknya, saya perkenalkan buat memperkenalkan diri. Mungkin dari Mas Fikri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fikri Naufal Rafif. Panggilannya Fikri. Saya dulu dari jurusan D3 Pajak. Saya ditempatkan di BPKAD yang biasa disebut dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Kalau misalnya kalau di daerah lain itu ada yang dipisah, dia BPKAD dan Bapenda dipisah, ada yang digabung jadi satu. Nah, untuk Pemkot Probolinggo sendiri digabung jadi BPPKAD, pendapatannya gabung di PKAD-nya gitu. Daerah lain biasanya kan dipisah, ada Bapenda, ada BPKAD gitu. Itu sih. Paling itu sih kalau dari aku secara umumnya gitu. Lanjut ke Mbak Aryani. Gimana Mbak? Arini. Mbak Arini. Perkenalkan teman-teman, namaku Arini Hidayati, biasa dipanggil Rini. Terus kemarin waktu di STAN itu jurusannya D3 Akuntansi, terus sekarang penempatan di Inspektorat Kota Probolinggo dan kebetulan di kota lahir sendiri. Oh, home base ya berarti. Ya. Alhamdulillah. Nah, oke Mbak, selanjutnya kita mau bahas gambaran nih mengenai kota Probolinggo. Itu gimana sih? Bebas dari Mbak atau Masnya nih mau yang jelasin. Mungkin Mas Fikri dulu kali ya. Oke. Kalau dari aku ya kota Probolinggo ya, pertama kali masuk aku nggak tahu bahwa ya Probolinggo ini ya gini, aku kira Jawa Timur itu kebanyakan kan orang Jawa gitu kan. Nah, dan aku barusan sadar kalau kota Probolinggo ini ya dia daerah tapal kuda, yang mana untuk apa ya rasio suku orang-orang di situ ya ternyata selain ada Jawa ada juga Madura gitu. Yang mana aku bisa ngomong 50-50 sih gitu. Dan ya kayak wow kayak gini gitu katanya gitu. Dan aku asli Surabaya dan aku memang jarang ke Probolinggo sih dulu, nggak pernah bahkan. Aku barusan tahu dan sering ke Probolinggo pas penempatan. Paling bisa ditanyakan ke penduduk pribumi kota Probolinggo. Bukan kota sih, kabupaten nggak sih kamu? Aku kabupaten, cuma deket lah dari rumah sekitar 17 menit ya gitu. Gimana ya, kalau di Probolinggo tuh kalau bicara tentang biaya hidup lah, biaya hidup tuh di Probolinggo termasuk murah lah. Jadi kalian kalau misalkan di Probolinggo gak usah khawatir biaya hidup mahal gitu. Sumpah jadi, murah. Aku juga pernah baca artikel gitu, jadi Probolinggo tuh masuk 10 besar kota yang terendah gitu biaya hidupnya. Jadi untuk biaya hidup aman. Padahal sampingnya Bromo itu. Ada teman apanya? Oh iya, temanku yang dari Kupang, yang juga di Inspektorat itu dia cerita dia habisnya biaya hidupnya itu 1,7 sebulan, udah sama kos, udah semuanya. Jadi aman masalah biaya hidup. Oh, berarti kalau kita bandingin dengan kita hidup waktu kuliah di Bintaro, Tangerang Selatan itu beda jauh banget ya? Ya. Dengan di kota Probolinggo. Mungkin gambaran gitu ya, buat sewa tempat kosan gitu. Kalau di sana kan ya per bulan 1.200.000. Nah, kalau di sana kira-kira berapa ya biar dapat gambaran lebih rinci? Sisi cowok, sisi cewek, silakan Arini dulu atau aku dulu, terserah. Gimana Rini? Ini temenku yang dari Kupang itu dia ngekos harganya sebulan itu 500 ribu dan itu udah termasuk apa ya agak mahal di sini. Jadi di sini tuh rata-rata 400 sekian kalau nggak salah. Ya Fik ya, kamu berapa? Aku sih kamar mandi dalam, airnya udah disediain, habis itu ada wifi, itu
dan udah ada tempat buat garasi naruh sepeda motor, tapi nggak ada fasum, kayak misal komplek bersama nggak ada, itu 450 Nah, ya token gitu. harus Ya segitulah rata-rata ya. overall segitulah. Kalau misalnya AC, aku kemarin survei di daerah dekat arteri, Jalan Panglima Sudirman gitu, aku AC kalau nggak salah 1,25 atau 1,3 sih kalau AC, memang agak aneh. Tapi untuk yang kayak kos-kosan biasa ya segitu 400-500 gitu. Berarti jauh banget ya kalau kita bandingin harga sewa kontrakan ketika kita masih mahasiswa dan setelah bekerja di Pemkot Probolinggo. Oh jauh, soalnya supply and demand-nya beda. Oke, lanjut nih Mas Mbak. Nah, kalau mungkin gantian ya dari Mbak Arini lagi. Pilihan saat penempatan, pilihan 1, 2, 3-nya apa aja tuh? Ya, dulu tuh kalau pas tahunku, pas daftar tuh kan kita ada formasi Kemenq sama non Kemenq gitu kan. Nah, aku pas itu formasi Kemenq. Nah, jadi otomatis pas pilihan pertama itu aku milih Kementerian Keuangan pas itu. Lalu yang kedua, aku milih Kementerian Perhubungan, soalnya pas itu pertimbangannya karena Kementerian Perhubungan kan kantor vertikalnya banyak gitu ya. Jadi aku berpikirnya mungkin nanti kan aku pengennya pindah-pindah gitu, pindah dari daerah ini ke daerah ini, dan pada ujungnya inginnya di home base gitu, aku mikirnya gitu. Kalau di Kemenhub katanya memungkinkan untuk seperti itu gitu. Terus yang pilihan ketiga aku milih di Pemkot Probolinggo ini. Berarti 1, 2, 3-nya ingin yang kementerian dulu ya, baru yang ketiga home base gitu. Nah, kalau Mas Fikri gimana nih Mas? Nah, kalau aku nih, aku kan pajak kan, jadi dan aku ya Pak, pertama memang milih Kemenq, seingatku pas di tahunku yang pajak itu kan semuanya kan nyonteng yang Kemenq. Aku nggak tahu sih lupa gimananya. Dan aku aslinya sih memang nggak kepingin milih Kemenq setelah mengetahui bahwa ada pelemparan di daerah gitu. Karena ya sadar diri dan sadar nasib gitu bahwa ya nilai saya biasa gitu setelah aku cek lagi gitu. Dan ya jadi aku realistis dalam artian gini. Aku langsung buka rahasia umum aja ya. Kan kalau penempatan intinya kan dua kan itu cari. Antara cuan atau lokasi, gitu kan. Nah, aku sih ya aku pikir-pikir ya antara dapat cuan atau dapat lokasi, mengingat nilaiku pas-pasan. Aku bisa ngomong aku rata-rata agak bawah. Katakan dari 900 anak aku bisa ngomong aku peringkat 500 gitu aja. Dan ya pilihan satu Kemenkeu karena aku kira harus milih, ternyata enggak, aku miskom kemarin. Yang kedua aku milih Kabupaten Gresik karena dekat rumahku, aku kan asal Surabaya, tinggal loncat lah istilahnya, tinggal ke kota seberang gitu. Yang ketiga Pemkot Probolinggo karena ya itu sih antara dapat lokasi atau dapat THP gitu. Dan ya memang lokasi yang dekat ya dua itu, Pemkab Gresik sama Pemkab Probolinggo, dan itu grade-nya beda dia. Soalnya kalau Gresik kan orang-orang kan pada tahu, Petro kan istilahnya aku sih ngecek gini, pas itu aku ada sharing-sharing, ada nggak sih kayak hidden gem gitu, permata yang tersembunyi. Intinya kita tahu itu kemungkinan bagus, tapi banyak orang yang nggak tahu gitu. Makanya aku milih ya opsi ketiga pemerintah kota Probolinggo karena itu tadi jarang orang yang tahu Probolinggo, taunya apa Bromo itu. Oh, siap. Berarti pertimbangannya dua ya, antara kita realistis dan untuk mendapati lokasi tadi ya Mas. Iya. Saran yang sangat bisa dipertimbangkan kali ya, Mbak, buat kami yang masih bingung nih milih penempatan. Oke, pertanyaan selanjutnya oke, mungkin tadi di awal sudah dijelasin gitu, ditempatkan di seksi atau UPD apa? Nah, kalau dari Mbak Arini dulu nih, mungkin bisa dirinciin. Kalau OPD-nya udah ya tadi dari Inspektorat Kota Probolinggo. Terus kalau jabatannya aku auditor terampil. Nah, kalau temanku jadi kan di Inspektorat tuh ada dua. Aku auditor terampil, lalu temanku itu di bagian sekretariat. Nah, kalau bagianku ini jadi apa ya, penugasannya tuh beda-beda gitu tiap bulan. Jadi kita tuh dituntut buat belajar terus gitu. Kalau di bagian jadi auditornya. Kalau temanku itu di bagian sekretariat, jadi dia bagian administrasi gitu. Berarti kalau yang diploma 3 akuntansi ditempatkan di Pemkot Bogor, otomatis menduduki jabatan fungsional ya, Kak, Mbak? Belum tentu. Temanku itu juga dari 3 akuntansi.
Jadi itu juga kurang tahu sih melihat dari apanya ya, apa secara acak atau bagaimana, kurang mengerti. Tapi kalau D3 pajak kayaknya otomatis nggak ke inspektorat kayaknya. Aku paham. Kemarin ke BPKAD semua yang pajak. Oke, lanjut ke Mas Fikri. Gambaran ditempatkan di seksi apa di BPKAD Pemkot Probolinggo? Nah, jadi gini, kalau di BPKAD ya, dia fungsinya kan ada 3. Pendapatan yang pertama, kedua itu pengelolaan keuangan, dan ketiga yang aset gitu. Nah, kalau dari teman-temanku ini yang di BPKAD, ada 4 orang gitu, termasuk aku. Aku dan Dava satunya sama-sama dari jurusan pajak. Kalau aku di bidang pendapatan, bagian apa ya? Namanya sebidangnya panjang. Intinya bagian menghimpun pajak daerah intinya. Sedangkan temanku Dava ini dia di bagian PBB, BPHTB. Kalau job deskku sendiri itu ya secara umum terkait penagihan dan pengawasan, intinya gimana? Ya kayak aku bisa ngomong kayak KPP sih. Tapi kalau KPP kan dia beda-beda seksi kan, ada pelayanan, ada penagihan, ada waskon. Nah, kalau aku langsung dijadiin satu, subit penetapan, pendataan, pelayanan, dan penagihan. Basically satu KPP. Jadi satu subbidang gitu. Dan ya intinya itu sih, basically nagih sih. Kalau aku. Kalau dari Dava sendiri, dia bagian, jabatanku namanya pengelola penagihan dan pengawasan. Gitu. Intinya bagian nagih dan bagian ngawasin gitu. Dan nyari potensi, katakan, oh ternyata WP ini bisa nih dinaikkan gitu setorannya karena mungkin apa gitu. Itu sih. Kalau temanku Dava ini dia kan verifikator pajak ya. Dia tugasnya secara umum sih mengecek keabsahan dari suatu transaksi, lebih tepatnya dia bagian BPHTB gitu, dan juga sering verifikasi lapangan juga gitu. Nah, 2 lainnya temanku itu namanya pakai nama nggak usah deh. Intinya 2 orang itu, satunya di Perben bagian verifikator keuangan, ngecek berkas masuk terkait pencairan dana. Habis itu diterusin ke temanku yang bagian kas daerah. Intinya dia nge-input transaksi di RTH DTH. Intinya menginput di aplikasi pelaporan Pemda istilahnya gitu buat pencairan dana dan juga ngurusin pelaporan yang lainnya begitu secara singkatnya. Oke, jelas banget tadi. Makasih penjelasan dari Mas Fikri terkait seksi dan OPD apa yang saat ini diduduki atau ditempatkan. Nah, kemudian buat jam kerjanya nih, mungkin ke Mas Fikri lagi untuk jam kerja di BPPKAD ya. Jam kerja ya. Gimana? Kayaknya hari ini dan aku juga aku aman sih. Kamu nggak aman gitu kelihatannya. Iya, memang nggak aman. Intinya gini. Secara aturan itu kan, terkait jam kerja gini. Dia kan masuknya kan 7:30 hingga jam 4 kan. Loh, dan ya memang secara aturan memang untuk istirahatnya dialokasikan 1/2 jam sih. Kalau nggak salah antara jam 12 atau 12:30, lupa aku. Intinya ada jam istirahat itu. Intinya dari 7:30 sampai jam 4. Nah, tapi terkait jam kerja kan pasti ada presensi kan, atau absensi lah istilahnya. Kalau di Kota Probolinggo dia itu agak unik gitu. Kalau misalnya dia itu finger absen atau finger, kami nyebutnya finger, itu ada 3 kali. Yang pagi itu jam 7 sampai 7:30, yang siang itu 12.45 sampai jam 1, yang sore itu jam 4 sampai jam 5 gitu intinya. Dia sih. Nah, itu kan di aturannya kan. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ada kegiatan, biasanya lebih dari itu, guys. Gitu. Entah ada. Kalau aku sih memang jarang lebih sih. Paling yang temanku itu yang di bidang sebelah gitu. Ada juga yang bisa aku ngomong karena banyaknya pelayanan diberikan karena menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Jadi intinya aku bisa ngomong kadang jam 8 sih. Sampai karena sebanyak itu pelayanannya gitu. Dia bagian kasta gitu. Ya karena memang ya adanya SDM seperti itu gitu. Dan ya memang ya kalau misalnya kayak gitu ya pelaporannya nggak jalan gitu istilahnya.
Itu sih. Nah, kalau di BPKAD sendiri ada pemberlakuan sistem jam kerja fleksi nggak gitu? Datang lebih cepat, pulang lebih cepat gitu. Jadi bisa mungkin datang jam 9, tapi ntar pulangnya lebih lama gitu. Ada nggak ketentuan seperti itu? Ada sih kalau aku di BPKAD. Paling buat dispensasi atas hal itu biasanya terkait perizinan gitu lebih gampang sih. Apa ya? Maksudnya gini, kalau atasanku ya, kayak atasan temanku juga sih. Intinya kalau misalnya kerjaan udah kelar ya udah gitu. Sama artian ya katakan memang kita apa ya, misal aku nih kadang lembur sampai jam 5 atau jam 6 gitu. Nah, habis itu katakan besoknya udah selesai kerjaan gitu ya, katakan mau izin apa biasanya boleh sih, tapi aku jarang gitu. Intinya ya kalau aku bisa ngomong katakan kita beneran burnout atau apa gitu bisa kayak misi Pak saya mau izin dulu ini bisa biasanya gitu sih. Aku sih bak-bakan aja because ya yang penting kan memang kerjanya udah ada dan sesuai dengan tusi dan udah sesuai dengan rencana nanti ngapain aja sebulannya, jadi kalau aku sih gitu. Tapi umumnya sih aku ya sesuai jam kerja gitu. Oke, berarti aman ya buat di Aman-aman. Nah, kalau buat Mbak Ari nih yang di inspektorat gimana nih jam kerjanya? Kalau jam kerja formalnya sama ya, jam setengah 8 masuk, jam 4 pulang. Nah, kalau di inspektorat yang aku rasain selama kurang lebih 9 bulan ini, sangat jarang lembur lah. Aku kalau dihitung-hitung itu bisa dihitung dengan jari gitu. Selama 9 bulan ini lembur melebihi jam kerja. Jadi di kantorku tuh sangat menormalisasi pulang tenggo istilahnya. Jadi kayak teng langsung go gitu. Jadi nggak ada yang kayak, kadang kan ada yang ngejulitin, ih kok pulang duluan sih padahal atasan belum pulang. Kadang kan ada gitu ya. Nah kalau di kantorku tuh nggak ada seperti itu. Jadi kalau udah waktunya pulang ya pulang gitu. Jadi kadang kerjaan kalau misalkan belum selesai itu bisa dibawa ke rumah. Cuma itu jarang banget sebenarnya. Jadi pekerjaan tuh bisa selesai pas jam kantor lah gitu. Terus kalau untuk jam istirahat itu sangat fleksibel menurutku. Jadi kalau misalkan kalian ada keperluan yang emang jelas, izin ke atasan pasti dibolehin gitu. Yang penting fingernya itu tepat waktu gitu. Jadi nggak kepotong fingernya. Ya intinya biasanya prakteknya gini nggak sih, Rin? Istirahatnya habis jam 1. Ya, Nah itu. jadi kita tuh ngakalinnya setelah finger absen siang itu kita baru istirahat biasanya biar nggak keburu-buru sama absen lagi gitu. Fleksibel sih kalau jam istirahat. Berarti kita yang penting kita finger dulu ya biar sesuai ketentuan gitu. Dan sama kayak Mas Fikri berarti nggak ada ketentuan berlaku fleksi gitu. Bisa aja tapi berarti tetap sesuai dengan ketentuan jam kerja. Nah, selanjutnya nih buat beban kerja, mungkin sudah disinggung sedikit tadi sama Mas Fikri, tapi kita coba balik lagi ke Mbak Arini mengenai beban kerja. Untuk Mbak Arini sendiri gimana nih di inspektorat? Kalau untuk saya yang baru ya, untuk yang baru-baru CPNS yang baru, itu menurutku beban kerjanya termasuk masih ringan. Soalnya kan kalau sebagai auditor itu kan harus ikut diklat gitu, diklat dulu untuk dapat sertifikat biar jadi auditor resmi gitu kan. Nah, aku sama teman-teman yang baru ini kan belum dapat sertifikat. Jadi biasanya sama mas-mas mbak-mbak itu dikasih kerjaannya tuh yang masih ringan-ringan gitu. Jadi kayak diajarin, tapi masih dikasihnya yang ringan-ringan karena kita masih belum berpengalaman lah istilahnya untuk meriksa OPD gitu. Nah, kalau aku melihat mas-mas mbak-mbaknya beban kerjanya tuh sesuai gitu sama apa yang didapatkan. Jadi nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, jadi sesuai, udah bagus sih menurutku beban kerjanya itu tidak yang memberatkan para pegawainya. Sangat manusiawi lah gitu ya. Ya, sangat manusiawi. Nah, buat Mas Fikri nih, tadi udah sedikit nyinggung. Gimana Mas terkait beban kerjanya di BPPKAD? Kalau aku sih, kalau bidangku ya, aku sih ya bisa aku omong nggak banyak juga sih. Makanya diomong banyak juga iya, tapi diomong kayak banyak banget ya juga enggak gitu. Intinya ya masih bisa leha-leha gitu sih, atau memang istirahat di kantor gitu. Nanti terkait beban kerja ya, paling pas itu aku sempet rame ya karena istilahnya pas itu ada
apa bisa diomong sebuah boleh nggak aku ngomongin hal ini? Ini suatu hal yang mana itu istilahnya bisa ngerjain adalah ya apa ya, hanya beberapa pegawai yang istilahnya punya kompetensi di hal itu gitu. Dalam artian kayak menyelesaikan beberapa misal SOP yang mungkin kurang sesuai atau adanya pelaporan yang belum dilakukan gitu. Nah, ada beberapa hal yang apa ya, bisa aku omong ya karena kita istilahnya ya kita sebagai mahasiswa STAN istilahnya dan kita juga sebagai pegawai baru biasanya dianggap oh dia paham gitu. Jadi ya akhirnya diserahin ke kita gitu istilahnya, dan ya pasti itu juga lumayan bisa aku omong melelahkan juga sih, tapi berapa sih paling cuma beberapa minggu aja gitu buat mengerjakan hal itu. Ya istilahnya karena dianggap anak baru gitu, dan ya memang sih karena jujur aja ya, di tempatku itu yang paling muda itu berapa ya, umur 30 sih kalau di tempatku, di bidangku gitu. Jadi dan istilahnya karena umurnya tadi muda tadi ya bisa diomong ya siap-siap menerima banyak job desk gitu. Dan ya sebagai mahasiswa yang kita masih belum terpengaruh apa-apa dan masih ada etos kerja yang tinggi ya kalau aku sih nggak masalah, karena ya kita juga bisa belajar hal banyak gitu. Soalnya ya aku akuin aja ini agak meloncat ke pertanyaan berikutnya ya. Intinya banyak hal yang bisa dipelajari selain matkul gitu, dan aku bisa ngomong matkul itu nggak semuanya dipakai sih, makanya ada yang dipakai ada yang enggak gitu. Tapi seringnya nggak kepake gitu. Terkait beban kerja ya lumayan lah itu kalau dia bidangku gitu. Tapi mungkin dari yang tadi bisa dibilang ya masih manusiawi lah, masih sanggup buat kita kerjain. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, budaya dan lingkungan kerja di Pemkot Probolinggo dari Mas Fikri kembali. Budaya kerja kalau aku sendiri pun kadang aku sering ngasih saran ke atasan, misal Pak jadi gini kalau mau kayak misalnya kita improve gitu bla bla bla, kadang aku sendiri ngasih saran sih. Tapi kalau terkait pegawai lain ya aku ngomong ya bisa ngomong temponya sesuai dengan tusi sih, makanya ya ya sesuai dengan tusi, makanya aku bisa ngomong mereka santai tapi ya jalan gitu, karena ya bisa ngomong ya nggak sebanyak itu juga gitu aku sih. Dan aku kan bidangnya bidang pendapatan, yang mana istilahnya orang lapangan lah yang sering ketemu dengan wajib pajak gitu. Memang ya, tapi kalau bidangku sendiri orangnya asik-asik gitu, soalnya ya nggak tahu ya kenapa gitu. Intinya dari semua orang yang di BPKAD gitu bidangku asik gitu istilahnya, kayak super gitu karena ya sering ketemu orang gitu, dan memang kesehariannya ketemu orang gitu. Itu sih gampang membaur juga orangnya gitu. Berarti ketika baru pertama kali penempatan nggak ada culture shock ya dengan budaya dan lingkungan kerja? Nggak, kalau aku sih orangnya kayak ya let it flow sih kalau aku sendiri. Tapi paling culture shock, bukan culture shock sih, lebih ke ya karena aku masih baru jadi agak canggung gitu. Ya itu wajar lah. Paling cuman berapa sih, 1 minggu 2 minggu, and then ya kayak biasanya gitu, kayak ya kalau nggak paham ya ngomong pegawai gitu. Intinya satu, jangan malu bertanya. Kalau aku sih gitu, sumpah terapin banget, jangan malu bertanya, dan jangan takut jawab enggak, tapi juga jangan gampang juga jawab enggak gitu. Aku sih ya lebih ke gimana cara kita manajemen diri ke orang lain, dan artian katakan teman atau rekan kerja kita butuh bantuan, ya selama kita nggak sibuk dan nggak ada deadline yang mendesak ya aku sih kasih gitu. Umumnya sih hal-hal yang sepele, misal minta tolong dong ini bisa nggak cara ngupload IG gitu, misalnya kayak gitu, cuman gitu, dan nggak seribet itu sih kalau kata aku. Istilahnya bagi mereka mungkin itu sulit, tapi bagi kita itu biasa gitu. Jadi ya kalau aku sih sering bantu emang, dan ya karena itu ya orang-orang juga baik ke aku, dalam artian ya istilahnya bukan berarti aku mengharapkan imbalan, tapi kadang ketika memang kita bantu orang dan ketika orang yang kita bantu itu baik, kadang mereka juga nawarin bantuan gitu ketika kita nanya gitu. Nggak sebegitu kayak berlomba-lomba menjadi yang teratas, enggak sih gitu. Aku sih gitu sih, nggak sebegitu kayak ada satu pola apa gitu Pak, aku sih gitu.
Nggak ada sikut ibaratnya. Kata. Oke, siap. Terus lanjut nih ke Mbak Ari nih, gimana tuh budaya dan lingkungan kerjanya? Lingkungan mungkin aku lebih cerita ke orang-orangnya ya. Jadi orang-orang kalau di kantorku itu sangat sangat mudah berbagi ilmu gitu. Kayak istilahnya nggak pelit ilmu. Jadi kalau di bagian irban wilayah istilahnya. Jadi auditor tuh kerjanya di bagian irban wilayah gitu. Itu orang-orangnya tuh kan misalkan kan setiap penugasan tuh beda ya. Penugasan A kita harus belajar A, penugasan B kita harus belajar B gitu. Dan mereka tuh sangat membantu kita gitu untuk memahami setiap penugasan. Jadi bukan yang kita dilepas gitu. Jadi mereka tuh sangat menuntun kita lah istilahnya. Terus kalau masalah culture shock tadi ini sih bahasa. Temanku yang dari Kupang itu kan dia ngomongnya bahasa Indonesia ya. Nah, terus datang ke sini itu kebanyakan Jawa, 90% lah, 80%, 90% tuh Jawa. Dan ada yang Madura juga. Nah, kayak bahasa sehari-harinya tuh jarang banget pakai bahasa Indonesia. Jadi itu sih yang agak kaget temanku. Jadi kalau bercanda masih agak kurang nyambung kadang gitu. Nah, masalah itu. Tapi kalau orang-orangnya nyaman-nyaman semua. Jadi nggak ada misalkan anak-anak baru kayak disuruh semua yang bukan bagiannya dia, itu nggak ada seperti itu. Jadi sesuai dengan tusi masing-masing kalau di tempatku. Berarti bisa tersimpan nggak ada senioritas dan nggak ada ekspektasi setinggi langit karena lulusan dari PKN STAN gitu. Enggak. Iya, Benar-benar itu. Iya benar. Ya palingnya kayak lebih ke dipercayai, tapi nggak kayak ekspektasi kayak kamu harus gini, kamu harus ini, nggak juga gitu. Oh iya, terkait suku ya, kalau di tempatku itu sih memang kalau Jawa sama Maduranya rata sih. Dan ya akhirnya ya memang sering bahasa Indonesia gitu. Dan tapi kalau aku sih lama-lama kebiasaan sih dengan bahasa Madura dan bahasa Jawa juga gitu ya. Ya gitulah. Nggak sebegitu sih kalau aku gitu. Berarti nggak terlalu jadi permasalahan ya antara perbedaan bahasa. Oke. Nah, ini lanjut dan tadi sudah disinggung juga matkul yang sesuai dengan pekerjaan yang saat ini dijalankan nih, Mas Fikri lagi. Gimana ya? Kok ketawa, Bing? Gimana ya? Kan pajak ya, D3 pajak. Tapi harusnya namanya D3 pajak pusat, bukan D3 pajak daerah. Yang benar-benar kepake cuma satu, PDRD semester 2. Dan itu yang kepake cuma yang di UTS, pajak daerah, bukan retribusinya. Aku bagian pajak. Tapi kalau aku ya, yang kepake lain ya, akuntansi sih, itu pun ya dalam rangka buat gali potensi gitu. Akuntansi nanti aku kan D3 pajak kan. Kan tiap semester kan ada tuh kayak akuntansinya kayak pengakun, AKM dan AKL gitu. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak. Intinya apa ya? Kalau gini gampangannya. Karena D3 pajak sendiri ketika aku ngeliat resto kayak oh, dia pegawainya segini, omsetnya segini. Langsung celing gitu. Tapi pas dicek pembayaran loh kok cuman mohon maaf kok cuman 50.000 padahal pegawainya ada 3 gitu. Dalam artian ya istilahnya yang benar apa ya? Bukan dipakai secara sepenuhnya, lebih ke oh secara umum kayak gini gitu. Soalnya ya aku ngomong memang aku nggak jauh banget antara kenyataan yang ada yang diajarkan di kampus kayak dalam artian WP ada pembukuan, kita harus koreksi fiskal lalala gitu, catatan jelas. Nah tapi kalau di sini mohon maaf WP aja nggak nyatet omset, kita tahu dari mana kawan, kita tak tahu lah. Sumpah kayak apa ya, lebih ke akhirnya ya selalu ingat bahwa ya nggak mesti teori itu menang gitu. Kita juga harus menyesuaikan dengan fakta yang di lapangan gitu, dan beda banget gitu. Kayak ya istilahnya aku bisa ngomong ilmu yang di kuliah itu banyak yang nggak kepake. Paling ya kayak tafsir hukum dan akuntansi tadi, ekonomi dan ya juga pajak daerah. Tapi literal itu kalau pajak sendiri yang menyesuaikan dengan aturan daerahnya. Itu sih kalau aku. Jadi ketika kita penempatan, kita bakal belajar lagi buat pengenalan dari suatu instansi itu dari awal gitu ya. Tapi kalau kasusku soalnya dia tadi catatan-catatan banget ya. Soalnya
kalau D3 pajak di Pekenstan, aku ngeceknya itu diorientasikan memang ke pajak pusat kayak PPH, PPN, KUP. Nah, sedangkan yang kalau di BPKAD dia purely pajak daerah gitu. Secara KUP-nya sama, tapi secara kayak pengenaan dan regulasinya beda banget. Misal kalau pendaftaran, harus lewat EREK gitu. Kalau misalnya kalau di KTP, nah kalau misalnya di Pemkot sini ya caranya gimana? Datang ke mall pelayanan, bawa KTP, udah selesai. Tapi nggak ada pelayanan online, bisa kayak gitu. Ya, secara teori sama, tapi terkait teknisnya kayak beda gitu. Akhirnya ya kayak ya bisa ya mulai dari nol tanya-tanya gitu. Dan akhirnya paham, sumpah gampang paham kok. Intinya kelihatannya kayak Pemda kayak buah-buah kayak apa gitu. Padahal ya nggak gitu juga. Bahkan aku bisa ngomong lebih santuy sih, aku bisa ngomong. Itu sih. Nggak se teng nggak sepusing itu gitu. Oh, siap. Oke, mungkin Karena stand terpilih semua kok bisa pasti. Oh, siap. Amin. Kemudian untuk buat Mbak Ari ini di inspektorat, gimana nih Mbak? Akuntansinya kepake nggak? Lumayan kalau menurutku. Jadi kalau pas kuliah kan banyak tuh istilah-istilah kayak LKPP, LKPD, terus kayak TGR, apalah itu semua, itu berguna gitu. Jadi kalau misalkan ada rapat apa gitu, kita bisa setidaknya mengerti lah apa istilah yang dimaksudkan sama senior-senior itu. Nah, terus kalau di kerjaan itu AKSK, audit komersial, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi ada kertas kerja, sama ada prosedur analitis kayak gitu, sama mirip gitu langkah-langkahnya. Cuma bedanya itu kalau di pas kerjaan ini, pas udah bekerja ini, kita tuh harus lebih baca peraturan intinya peraturan gitu. Kalau dulu kan ya udah materinya itu aja gitu kan. Kalau sekarang peraturan baru, ya udah berarti kita harus belajar yang peraturan yang baru itu gitu, mengikuti aturannya. Nah, terus kalau ini juga TABK tuh juga bermanfaat kalau di aku. Jadi kan kalau tiap ada penugasan pemeriksaan itu selalu pakai kertas kerja di Excel. Nah, kalau misalkan kita menguasai fitur-fitur di Excel itu akan lebih memudahkan kita lah untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, terus akuntansi pemerintah itu juga lumayan bermanfaat. Jadi untuk mengetahui struktur organisasi di pemerintah daerah itu juga masuk lah, sama intinya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau akuntansi keuangannya paling jurnal-jurnal itu ngaruhnya bermanfaatnya di review LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Kan kalau jurnal pembuatan transaksi itu udah otomatis ya kalau di pemerintah sekarang. Jadi manfaatnya tuh pas review LKPD itu sih. Jadi kalau di aku lumayan bermanfaat ilmu-ilmu saat kuliah. Mungkin lebih fokus ke teknisnya ya, kita nggak bisa fokus ke teori aja. Oke, selanjutnya nih, ini yang tadi sebelumnya coba kita diskusiin mungkin rada sensitif bagi sebagian orang. Komponen penghasilan. Nah, ke Mbak Ari ini lagi nih. Komponen penghasilan. Ya. Nah, kalau di sini tuh ini perlu nominal juga nggak? Oh, misalkan nggak berkan nggak apa-apa nggak disebutin, atau misalkan range-nya aja gitu boleh juga. Di sini kalau komponennya itu ada yang utama tuh TPP sama gaji pokok. Nah, terus tapi kalau di tempatku di inspektorat itu ada namanya BOP. Nah, biaya operasional pemeriksaan. Jadi BOP ini didapat sama auditor, bagian-bagian auditor. Nah, kalau sekre itu dapat tapi sebagian gitu. Kalau untuk nominalnya kurang lebih jangan deh ya. Bingung aku. Kalau TPP-nya itu 4 kalau untuk D3. Golongan 6 kita masuknya. Kelas jabatan 6. Kelas jabatan 6. Kelas jabatan 6 golongan 2C. Itu 4 kalau di sini. Terus BOP kalau di tempatku itu kan kita masih anggota lah ya. Anggota tuh 2,5.
Tapi itu kalau udah dapat sertifikat, kalau udah lulus ujian auditor. Nah kalau gaji ya sama semua lah ya, semua instansi. Berarti jadi ya. Kalau berarti yang kekhususan dari mereka yang bekerja di inspektorat itu ada BOP, biaya operasional pemeriksaan. Oke. Nah, selanjutnya nih ke Mas Fikri yang di BPP KAD. Gimana Mas komponen penghasilannya? Overall hampir mirip sih dengan hari ini gitu. Ya pasti yang utamanya TPP gitu. Dan juga ada gaji pokok ya tahu lah. Untuk memang nominal TPP-nya ada agak sedikit perbedaan karena memang di aturan Pemkot ini gini. Kalau misalnya survei coba saran gini, coba cek di JDI hanya yang intinya terkait hukum-hukum yang ada gitu. Intinya terkait remunerasi atau tambahan penghasilan bagi pegawai gitu. Nah, kalau di sini ya TPP-nya sama, tapi gini, ada beberapa instansi yang memang TPP-nya diberikan tambahan beberapa persen. Bahasa 8% nggak sih? Sama kayak BPK. Lupa. Orang 9%. Intinya ya segituan sama kayak hari ini, tapi karena aku bidang pendapatan, dia ada, aku bisa ngomong insentif sih. Yang mana kalau misalnya dalam mencapai target pajak daerah, dia dapat persenan gitu dari beberapa dari uang pajak yang diterima gitu. Memang dialokasikan, ada aturannya, diatur di PP 69 tahun 2010. Untuk persentasenya bisa dicek di JDI hanya. Nah, katakan kepo nih berapa sih besaran insentif. Coba hitung dari aturan tadi, insentifnya tadi. Ya aku bisa ngomong ya lumayan sih, tapi ya gimana ya? Bisa diomong setara juga ya dari BOP tadi sih aku bisa ngomong. Tapi memang ya butuh kreativitas untuk mencapai target tadi, nggak segampang itu. Tapi umumnya dapat sih. Gitu. Kalau nggak salah per 3 bulan ya Mas insentif capaian. Iya, per 3 bulan. Dan itu ya aku bisa ngomong ya diomong lumayan juga sih dengan makanya kalau diomong dengan kerjaannya yang enggak makanya diomong berat juga nggak berat tapi diomong ringan juga nggak ringan gitu. Ya bisa ngomong ya kayak inspektorat juga sih tapi dia insentif gitu. Itu khusus yang bidang pendapatan kalau di Pemkot Probolinggo. Kalau misalnya selain bidang pendapatan atau PBB tadi ya nggak dapat. Itu sih. Meskipun satu instansi kalau Pemkot Probolinggo. Gitu. Ke fasilitas kantor yang diperoleh. Balik ke Mas Fikri. Fasilitas. Kalau aku sih bak-bakan aja sih nggak ada yang kayak tertentu gitu. Paling ya cuma informasi kayak gimana, misal kayak nyari kosan atau apa gitu. Nggak ada kayak rumah dinas atau apa. Aku sih ya. Kalau dari ini sendiri gimana? Fasilitas kantor khusus. Oh ya, fasilitas kantor paling ya galon minum apakah termasuk fasilitas? Itu mah sebuah fitur. Itu makanya ada itu sih. Ada kulkas juga, tapi kayaknya nggak relevan itu sih. Berarti yang khusus kendaraan dinas atau rumah dinas, asrama, mes itu nggak ada ya? Nggak ada. Paling kalau event tertentu paling ya dikasih akses buat kendaraan dinas sih kayak kayak kalau aku sih terkait tindakan penertiban sih kalau aku gitu. Mungkin ini mungkin kayak DL atau apa kan baru pakai mobil dinas gitu kan. Kalau nggak tahu sih gitu paling. Dalam hal tertentu yang menunjang pekerjaan aja baru ntar bisa pakai fasilitas kantor seperti itu. Kemudian kalau Mbak Arini gimana tuh fasilitas kantor yang diperoleh? Intinya sama aja ya kayak kantor pada umumnya, itu nggak ada yang spesial. Cuma kalau untuk laptop, insya Allah semua pasti akan dapat gitu per orang. Oh iya, sama. Pasti dapat. Nanti bakal dapat nanti karena ya mungkin belum dianggarkan jadi makanya belum ada barangnya. Tapi nanti bakal ada itu sih. Itu sih, udah yang lain ya seperti kantor pada biasanya. Umum aja lah ya. Nah, kemudian buat sistem kebijakan pendidikan itu di pemerintah Kota Probolinggo gimana tuh? Dari Mbak Arini? Kalau aku kemarin baca peraturan ya, itu untuk di Probolinggo ini untuk izin belajar itu
setelah PNS itu bisa langsung. Itu untuk izin belajar. Tapi kalau untuk tugas belajar itu 2 tahun setelah pengangkatan CPNS. Jadi 1 tahun setelah PNS itu baru bisa tugas belajar. Entah itu beasiswa, entah atau ke STAN, itu setelah 2 tahun. Cuma kalau dari pengalaman kakak-kakak, saya juga kurang tahu, kurang bertanya. Fikri mungkin? Sama sih udah jelasin, tapi untuk ketentuannya gini sih. Sebenarnya istilah tuber itu aku kurang tahu, tapi pas itu aku baca SE-nya intinya buat apa ya? Intinya mau lanjut pendidikan itu pastikan konsekuensinya kan ada tambahan ikatan dinas kan. Nah, dia diaturnya agak beda. Misal katakan izin belajar dalam artian bisa gini. Masih ada job desk tapi bayar sendiri. Itu nanti bakal menambah 1 kali masa ikatan menambah ikatan dinas selama 1 kali masa pendidikan. Katakan kita ngambil di UT nih, kita masih kerja gitu, tapi kita apa ya, gimana aku lupa. Intinya apa gak lupa sih, nanti cek di SE-nya aja sih, nanti aku bagi gitu aja gimana? Nggak apa-apa, Mas. Ntar kita kasih di deskripsi YouTube-nya. Iya gitu aja sih. Soalnya agak tapi intinya ya itu sih, buat pengajuan izin itu at least buat yang tugas belajar itu 1 tahun setelah diangkat jadi PNS gitu. Dan aku ngecek track recordnya di sini ya sih biasanya tahun depannya langsung diangkat gitu setelah atsar gitu. Itu sih maksudnya istilahnya OJT ya. Kalau di sini nyebutnya CPNS umum sih, maksudnya nggak pakai istilah OJT atau apa gitu. Itu sih masih CPNS. Ya, intinya ya 1 tahun setelah jadi PNS baru bisa pengajuan izin gitu. Skemanya kayak umumnya, nanti caranya gimana? Yang pertama kita ngajuin surat izin ke kepala SKPD ya. Kalau aku berarti kepala badan atau kepala BPKD. Kalau aku ini nanti ke inspektur gitu kan, inspektorat. Pengajuan buat katakan mau daftar kuliah di mana gitu. Nah, katakan habis itu ternyata kita keterima, baru kita ngajuin surat izin belajar ke N1 atau kepala daerah gitu. Nanti istilahnya baru legalitas bahwa kita ada, makanya dilegalisasi gitu buat izin belajarnya. Itu sih. Berarti terbuka ya dari Pemda buat para pegawainya buat lanjutin program studi. Iya, dan tambahan juga enaknya penempatan Pemda itu biasanya memang space untuk lanjut pendidikan banyak banget gitu, sumpah. Kayak kalian pun misalnya kalau daftar pun gas langsung kayaknya di ACC gitu selama kalian lolos di pendaftaran kuliahnya gitu, karena ya makanya aku bisa ngomong memang nggak sesaturated itulah intinya gitu. Itu sih, sumpah buat lanjut pendidikan gampang banget. Bahkan istilahnya atasan pun dorong kayak ayo kapan kamu sekolah lagi gitu. Benar, banyak yang ngomong coba kamu nanti S1 ngambil apa, katakan kamu ngambil jurusan ini nanti aku tarik ke sini, dia ngomong gitu. Bahkan ada kayak bahkan yang kepingin narik kita gitu, karena nggak tahu sih mungkin katanya bagus atau apa gitu. Kalau aku sendiri loh ya itu sih. Ayo kuliah lagi gitu. Ntar iya makanya bisa ke sini. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mungkin yang bakal Mas Mbaknya jalani gitu, sistem kebijakan pernikahan di Pemkot Probolinggo itu gimana? Siapa dulu? Dari ya bebas sih, bebas kalau ini bebas. Ya udah. Kemarin tuh aku dengar dari atasanku itu kalau misalkan ikut mutasi suami gitu ya, suami atau istri itu harus punya, kan kita 10 tahun ya, 10 tahun kemarin tanda tangan kontrak 10 tahun nggak boleh pindah instansi gitu. Nah, kayaknya kalau mau kurang dari itu kayaknya harus ada permintaan dari Pemda yang akan kita tuju gitu. Jadi misalkan kita mau pindah ke Pemkab Gresik, kita harus punya koneksi di sana. Jadi nanti orang sana yang akan meminta kita untuk pindah ke sana. Dan kalau misalkan Pemda kita mau melepas kita, nah itu bisa mutasi gitu. Nah terus apa lagi ya? Kalau misalkan nikah
sama orang Seruangan. Nah, itu ntar bakal dipindah. Itu setahuku. Terus ada kakak ini sih senior yang dia dari Lumajang kemarin itu, Lumajang. Terus dia mutasi ke Inspektorat Probolinggo itu setelah 3 tahun. Jadi 3 tahun dia udah bisa pindah itu. Kayaknya tergantung koneksi sih sebenarnya. Palingan tadi poinnya, kalau misalkan kita seruangan, itu bakal dipindah Ya, ke ruangan yang lain atau ke ya atau kantor lain. Iya. Terus buat Mas Fikri gimana nih, Mas? Sebenarnya sama sih yang diomongin Aki nih. Soalnya sebenarnya sih. Kalau kata teman rekan kantorku terkait mutasi itu ya. Soalnya kan nikah kan akhirnya kan ke situ kan. Intinya kan jadi dari RDR jadi LDM and then jadi satu tempat kan. Gitu. Intinya memang sih kalau misalnya dari instansi sono juga perlu dan ada intinya tuh kayaknya dua sih. Kalau mutasi as usual, yang pertama karena tempat kita rela melepas, dan yang kedua tempat yang kita tuju rela menerima gitu. Intinya gitu sih. Ya istilahnya tadi lah, karena kalau misalnya ada koneksi, bukan kayak koneksi apa gitu. Intinya ya kayak sebagai penyambung lidah bahwa ada bagai mau ke sini gitu istilahnya. Ya bisa aja sih gitu. Tapi sebenarnya hal ini aku bisa ngomong nggak diatur rinci sih di dasar hukum. Soalnya aku pun di surat pernyataan buat ikatan dinas di sini langsung bak-bakan aja sih, kayak cuman ya di sini saya menyatakan bahwa saya akan melakukan ikatan dinas selama 10 tahun dan tidak akan mengajukan pemindahan. Itu enggak sih? Cuman itu tak satu lembar gitu. Misalnya beda dengan yang aku sebut instansi aja ya. Kayak DCP gitu, mereka kan mengatur dengan jelas gitu, kayak apa-apa aja gitu, katakan mundur gimana, katakan ada gimana gitu. Kayak kalau di Pemdaku gitu. Iya, itu sih. Oke, pasti secara sama sih sama. Nah, ini udah masuk pertanyaan terakhir. Kenapa harus milih Pemkot Probolinggo sebagai pilihan penempatan? Dari Mas Fikri lagi. Pertanyaan berat sih, kenapa Pemkot Probolinggo? Kalau aku sih karena nggak ada pilihan sih. Benar. Lebih ke kalau aku sih bak-bakan aja, karena ya kalau penempatan ini agak kita tergantung milih strategi yang mana. Kepingin berani and then dengan konsekuensi kita jatuh, atau kita merelakan hal yang kita inginkan demi hal yang memang kita lebih pasti untuk dapat. Itu memang sulit sih. Kayak soalnya aku ini gambaran ya, mungkin jangan dicerita kayaknya udah tahu juga sih. Kayak ada suatu Pemda dia itu sangat digandrungi, yang daftar banyak banget. Tapi karena memang Pemda itu seprestisi itu, aku bisa ngomong banyak yang tumbang dan kayak istilahnya mohon maaf kayak dilempar ke tempat yang tidak terduga gitu. Jadi tergantung, aku sih simpel gini, seberapa jauh kalian menoleransi perubahan rencana gitu. Kalau misalnya kalian toleransinya mohon maaf ya kayak nggak berani ambil risiko, ya aku sih sedang diri sih. Tapi kalau misalnya kepingin nyoba, misalnya kayak takut, kenapa ya aku dulu nggak milih itu padahal bisa masuk, ya silakan pilih, tapi ingat konsekuensinya, kalian bisa aja kelempar. Kalau aku sih balik-balik. Aku mending langsung ngomong itu daripada ya kayak bisa kalian instansi bisa. Aku lebih ke ya gabungan gitu. Aku strategi optimis risikonya apa, kalau pesimis itu apa. But overall apakah ada penyesalan? Nggak sama sekali. Berarti poinnya karena memilih instansi ini karena realistis ya. Ya aku sih realistis sih. Terus kalau dari Mbak Arini gimana Mbak? Sama sih, jadi kalian tuh bisa milih Probolinggo kalau misalkan kalian pertama kalau home base, terus kedua kalian tidak yakin nilai kalian akan mumpuni di instansi-instansi yang top tier gitu. Jadi daripada kalian terlempar ke Pemda luar Jawa, biaya hidup mahal gitu ya, mending kalian di Probolinggo menurutku. Jadi kayak di sini kan biaya hidup murah, dan untuk TPP juga lumayan tinggi menurutku sih untuk biaya hidup di sini. Jadi cukup sejahtera menurutku untuk PNS di Kota Probolinggo ini. Terus juga orang-orangnya juga nyaman, menurutku orang-orangnya sangat welcome ke kita yang baru-baru.
Nah, selain home base dan juga dari segi kesejahteraan pegawai, kemudian fasilitasnya di sini tuh udah memadai ya, sehingga yakin buat milih Pemkot Probolinggo sebagai pilihan penempatan. Oke, nggak kerasa bincang-bincang kita kali ini udah selesai sampai pertanyaan terakhir. Nah, saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dari segi tindakan. Nah, terima kasih kepada Mas Ikri dan Mbak Arini yang sudah bersedia meluangkan waktunya dengan kesibukan bekerja untuk hadir sebagai narasumber Pentalks pada episode kali ini. Demikian akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di episode Pentalks selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih.